Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya Vlog Nisa Fitri. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Oke, lanjut teman-teman. Ini storytelling saya yang kedua. Insya Allah semoga Allah ridhoi dan berkahi. Dimana pada kali ini saya ingin bercerita ya. Ini mulai saya kembali belajar scripting ya. Saya belajar dengan kakak Tresnani Moonlight ya, bagaimana saya untuk mengembangkan diri saya, bagaimana saya mendapatkan kebahagiaan itu dengan mudah, dengan gampang, bagaimana supaya saya itu bisa mengembangkan diri saya ini gitu. Di usia saya yang sudah 29 tahun, saya bukan siapa-siapa, saya bukan artis, saya bukan orang terkenal, dan saya juga tidak punya pekerjaan apa-apa kecuali pekerjaan saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi bagaimana saya bisa mencintai pekerjaan saya ya, saya bisa membagi waktu saya sebagai seorang ibu dari 4 orang anak, kemudian sebagai istri bagi suami saya, bagaimana saya bisa taat kepada suami saya seperti itu, bagaimana saya bisa nanti menulis di sela-sela kesibukan saya masih bisa menulis catatan-catatan harian saya ya, dimana menulis ini adalah hal yang kadang membuat saya kadang tidak sempat seperti itu ya. Apa aja yang mau saya lakukan sehari-hari ya, saya pengen jadi content creator ya, saya ingin jadi content creator. Otomatis kalau kita jadi content creator, otomatis kita harus rajin menulis ide-ide kita, gagasan-gagasan kita ya. Kemudian kita harus rajin mendengar, saya pengen jadi content creator tuh yang public speaker seperti itu ya. Entah kenapa saya hobi sekali ingin bercerita-cerita, berkata-kata ya, tapi saya rasa selama ini tidak ada orang yang mau mendengarkan saya bercerita, tidak ada yang mau tidak ada yang mau mendengarkan saya, dan tidak ada yang tertarik dengan saya. Karena saya ini siapa seperti itu kan, saya bukan siapa-siapa. Jadi untuk kata siapa tadi itu saya lihat di channelnya siapa tadi itu kan, katanya kalau kita ingin sukses itu adalah salah satunya dengan komunikasi, dengan kita mampu berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Jadi teman-teman, saya mohon ya bantu supportnya ya, yang nonton video ini bantu like, comment, share, dan subscribe. Silahkan teman-teman komen kira-kira apa yang bisa membuat saya lebih maju lagi di usia saya 29 tahun ini ya. Saya seorang ibu rumah tangga, usia saya 29 tahun, anak saya sudah 4 orang ya, 2 pasang ya. Anak yang paling besar saya itu 6,5 tahun, dan yang paling kecil 10 bulan. Dan di sela-sela kesibukan saya mengurus sumur, dapur, kasur, saya masih berniat untuk bisa menulis gagasan-gagasan, ide-ide yang saya punya. Dan saya juga ingin membuat sedikit video ya, public speaking, storytelling, yang mana saya bisa melatih cara-cara berbicara saya, melatih kata-kata saya, keberanian saya, mental saya untuk berbicara di depan kamera sebelum nanti saya bisa berbicara di depan umum, khalayak ramai seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah aja ya. Kenapa sepertinya gampang berbicara di depan kamera ya. Saya untuk menulis pun pagi itu kita kan harus awali bangun tidur, kita biasakan untuk menulis scripting ya, apapun keinginan kita, impian kita ya, kita tulis pagi itu. Kalau saya impian saya itu ingin sekali berangkat umroh di usia saya 30-an ya, berarti tidak lama lagi umur saya udah 29. Januari besok umur saya udah 30 tahun, otomatis sudah tidak lama lagi umur saya sudah menginjak 30-an ya, 30-an, berarti saya ingin sekali untuk berangkat umroh. Lalu apa yang bisa mengantarkan saya untuk bisa berangkat ke sana? Otomatis saya harus menggali skill saya ingin belajar menjahit, pakaian syar'i, menjahit bikin cadar, niqab.
ingin bikin pakaian syar'i untuk anak-anak, banyak keinginan yang belum saya asah ya teman-teman. Kemudian saya juga pengen jadi terapis Beckham seperti itu, yang jadi terapis Beckham. Sedangkan untuk beli alat-alatnya juga saya belum punya seperti itu, saya belum mampu untuk membeli alat-alatnya. Otomatis kita butuh uang ya, untuk mengembangkan skill memang kita butuh biaya teman-teman. Saya berharap Allah bantu saya ya teman-teman ya. Terima kasih supportnya ya. Semoga saya tetap bisa istiqomah buat upload video di YouTube setiap hari untuk melatih kemampuan saya dalam berbicara, public speaking. Dan di sela itu saya juga harus, di samping itu saya juga harus banyak menonton konten-konten yang berhubungan dengan public speaking, dengan storytelling seperti itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Memang yang saya sampaikan tidak ada yang yang rasanya berbobot ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya latihan saya untuk setiap saat dimana saya harus mengontrol apakah saya bisa mampu menulis scripting, menulis afirmasi saya, mengafirmasikan, visualisasikan impian-impian saya ya. Saya ingin sekali impian saya terwujud. Impian saya ingin berangkat umroh bersama suami dan anak saya. Kapan perlu saya bisa mengajak mertua saya, orang tua saya, dan ingin sekali membantu kakak saya, ingin belikan kakak saya motor, adik saya motor ya, agar itu bisa membantu mereka untuk mencari rezekinya Allah seperti itu teman-teman. Jadi keinginan saya sangat banyak sekali ya. Keinginan saya ingin di depan rumah saya ada sebuah pondoknya itu lumayan sangat sederhana, sangat miris sekali ya. Jadi ingin saya bisa mempunyai penghasilan untuk, sehingga saya bisa membangun pondok tahfiz itu, membantu bangunan pondok tahfiz itu. Kemudian saya bisa juga mensedekahkan beras 10 kilo seminggu, itu niat saya. Jadi saya ingin benar-benar mempunyai penghasilan tambahan. Kalau sekarang ini penghasilan saya hanya dari suami ya, yang penting suami sudah bisa beli beras untuk masak, sudah bisa suami beli lauk untuk masak, dah alhamdulillah. Saya nggak pegang uang lagi, saya sama sekali nggak pegang uang. Tapi sekarang ini saya benar-benar butuh pegang uang 1 juta, 2 juta, 3 juta per minggu ya. Intinya saya punya impian uang 30 juta per bulan ya. Itu manifest yang saya tulis di scripting saya ingin punya uang 30 juta per bulan. Itu saya gunakan untuk mendirikan pondok tahfiz, membantu pembangunan pondok tahfiz yang sudah ada di depan rumah saya ya, di daerah saya. Intinya saya ingin punya banyak sedekah, punya banyak infak, punya banyak wakaf ya, agar saya nanti ada bekal yang akan saya bawa kembali kepada Allah seperti itu. Jadi hasrat ingin berbuat baik ini sangat luar biasa di umur 30 ini ya. Sebelum ini saya nggak punya keinginan apa-apa. Saya tidak pernah di umur saya 28 ke bawah, baru udah tahun-tahun ini ya, 1 tahun 2 tahun ini saya sangat berkeinginan sekali membantu orang lain, membantu sanak saudaraku, sanak-sanak saya, yang saudara-saudara saya yang jauh, yang ada di Riau, yang ada di Jakarta, yang ada di mana-mana. Ya, saya ingin silaturahim. Otomatis kalau kita silaturahim, otomatis kita butuh yang namanya uang untuk transportasi, kita butuh uang untuk membeli hadiah buah tangan kita, oleh-oleh kita untuk mengunjungi saudara kita ya teman-teman. Kemudian sedangkan setelah saya belajar, setiap manusia itu mempunyai kemampuan, setiap kita itu mempunyai kelebihan. Otak kita ini adalah modal kita untuk menarik kebaikan-kebaikan yang ada ya. Kemudian pikiran yang kita punya ini, otak yang kita punya ini bisa menarik uang-uang yang ada di sekeliling kita. Saya ingin buktikan itu teman-teman. Semoga aja Allah izinkan semesta menyaksikan ya apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan. Saya ingin menarik banyak uang dalam hidup saya untuk saya bagi-bagikan lagi ke banyak orang. Apalagi sebentar lagi mau bulan Ramadan teman-teman. Sebentar lagi kan kita mau masuki sekarang udah bulan November ya, udah akhir November ya, dan kita mau masuk juga Desember, kemudian Maret apa April itu kita udah puasa dan Lebaran ya. Saya butuh uang banyak untuk apa? Saya untuk silaturahmi, kepada saudara-saudara saya, mengunjungi mereka, bawa oleh-oleh, bawa hadiah ya, kita bawa sembako, kita bawa amplop ya, kita bagi-bagi ya, bikin senang hati mereka. Ketika kita sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain, ketika kita sibuk membahagiakan suami, membahagiakan anak-anak, membahagiakan orang tua, membahagiakan sanak saudara, Allah yang akan sibuk memikirkan kita ya. Kalau saya sudah ngomong, berkata-kata, berhubungan dengan Allah ya teman-teman ya,
itu hati saya tuh terharu ya, hati saya tuh menjadi terharu ketika memang saya ngomongnya sudah mulai dari hati ya. Ketika dulu ya sebelum ini saya nggak suka memikirkan egois ya, saya memikirkan kebahagiaan saya sendiri, saya memikirkan perasaan saya sendiri. Tapi saat ini saya memikirkan bagaimana perasaan suami saya tidak tersinggung, bagaimana suami saya tidak saya lalaikan, bagaimana anak-anak saya tidak terlalu saya sering marah-marah kepada dia, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya, dan kemudian saya bagaimana saya bisa silaturahmi kepada bapak saya, kepada mertua saya, kepada sepupu saya, dan saya bisa memberikan hadiah, kemudian berikan oleh-oleh buah tangan ya, kemudian bagaimana saya bisa beradaptasi dengan tetangga saya ya. Itu ya teman-teman, banyak sekali yang ingin saya ungkapkan ketika pikiran saya, perasaan saya tidak ada tempat saya mengungkapkan. Itu yang bikin saya beban ya teman-teman. Kata Dr. Aisyah Dahlan, seorang ibu tuh banyak ada 60.000 kata-kata, 60.000 kata yang harus keluar setiap hari. Ketika itu tidak mampu kita keluarkan, tidak mampu kita ungkapkan itu, otomatis kita tuh seperti orang yang mau stres ya, seperti kita mau marah-marah seperti itu ya, kita pengen marah-marah aja karena tidak tersalurkan ya. Apalagi ya, saya memang hobi saya itu ngomong, hobi saya itu bercerita, hobi saya itu seperti itulah teman-teman ya. Tapi saya yakin juga memang video saya ini tidak bakalan banyak juga yang nonton ya, belum tentu ada yang mau nonton, tapi ini adalah bukti saya kepada Allah. Saya niatkan ini adalah untuk ibadah. Saya buat video ini saya niatkan untuk ibadah, semoga Allah ridho, dan apa yang saya katakan ini adalah motivasi untuk diri saya untuk jauh lebih maju lagi, jauh lebih berkembang lagi, untuk menjemput rahmatnya Allah yang lebih luas lagi. Rahmat Allah itu sangat luas ya teman-teman, tapi ketika kita sendiri yang menutup diri kita, limiting belief ya, kita membatasi limiting belief, kata Kak Rasnani ya. Intinya itulah teman-teman, saya ingin belajar bahasa Inggris, saya ingin pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab, saya ingin jadi trainer, saya ingin mengisi training, dan pastinya saya harus ikut training terlebih dahulu. Untuk ikut training saya harus butuh uang yang banyak ya, agar saya bisa ikut training untuk mengembangkan diri saya. Di sisi lain saya juga harus mengurus anak-anak, otomatis saya harus benar-benar bisa menjadi ibu yang super ya, super hebat ya, membagi waktu untuk keluarga ya, untuk pengembangan diri saya juga. Oke teman-teman, udah tidak terasa aja, sudah tidak terasa waktu sudah berjalan 13 menit, sudah mau menuju 14 menit. Siapa saya ya, saya hanyalah manusia biasa, salah datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton, yang sudah mau klik video ini, yang sudah subscribe, yang sudah komen, saya ucapkan terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.